Allah akan menghilangkan berkah daripada umurnya. Maknanya macam mana? Umur kita itu tidak ada berkah. Lalu seringkali kita mendengar istilah berkah, umur berkah, harta berkah, apalagi umur berkah, harta berkah, benda-benda yang kita miliki berkah, rizki berkah. Itu maknanya berkah itu apa maknanya? Umur yang berkah, apakah umur yang berkah ini umur yang panjang, yang kita hidup sampai 100 tahun umpamanya? Belum tentu. Harta yang berkah itu apakah harta yang kita kerja lalu dapat harta yang banyak lalu kita katakan itu harta berkah? Belum tentu. Lalu yang dinamakan dengan berkah itu macam mana? Yang dinamakan dengan berkah itu adalah dapatnya sesuatu itu daripada perkara yang molek dan keluarnya kita mendapat pahala. Itulah yang dinamakan dengan berkah. Contohnya umur yang berkah. Allah berikan umur kepada kita. Allah berikan umur kepada kita. Dengan umur yang oleh Allah berikan kepada kita, habisnya umur itu kita mendapat pahala. Namanya umur yang berkah. Kita habiskan untuk berbanyak ibadah. Apakah ibadah itu harus berupa sembahyang di masjid? Apakah ibadah itu berupa baca Al-Quran? Apakah ibadah itu harus umpamanya mengaji dan seterusnya? Betul, itu adalah ibadah, tetapi bukan hanya setakat itu pengertian daripada ibadah. Kita kerja hari-hari dekat office pun boleh dikata ibadah. Kita pergi dekat kebun semisal tanam cabai atau tanam buah-buahan atau tanam padi umpamanya, itu pun boleh dikata dengan ibadah, asalkan niatnya molek. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan berapa banyak orang yang nampak amal soleh tetapi dia tidak mendapati pahala sedikit pun, dan berapa banyak amal-amal akhirat namun ketika dia mengerjakan amal akhirat tersebut itu tidak mendapatkan kebaikan, yang dia dapatkan hanya dunia sahaja. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan perkara dunia tetapi dia mendapati pahala akhirat disebabkan karena moleknya niat. Contohnya begini para jamaah, orang itu kalau mengerjakan amal-amal akhirat, amal soleh lah yang kita sebut amal soleh atau amal akhirat, perbuatan yang hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau niatnya itu tidak molek, maka kita tidak mendapat apa-apa, hanya amal dunia sahaja. Contohnya apa? Kita sedekah, tapi tujuannya tidak molek, niatnya tak molek, supaya kita dapat pujian yang banyak daripada orang lain. Maka kita tidak mendapat daripada pahala akhirat, yang kita dapat hanya pahala dunia. Apa? Pujian daripada orang lain. Hanya itu yang kita dapat. Sementara banyak amal-amal yang bentuknya amal dunia, namun kita mendapati pahala akhirat disebabkan karena moleknya niat. Contohnya tadi, kita kerja dekat kebun, bertanam, tanam padi, tanam jagung, tanam sayuran, tetapi niatnya ya Allah, saya bekerja ini ya Allah semata-mata nak cari nafkah ya Allah, semata-mata nak cari uang atau nak dapat uang untuk memberikan nafkah untuk anak dan istri ya Allah. Maka kita mendapat pahala karena moleknya niat. Maka jom, apapun itu perbuatan kita yang berhubungan dengan dunia, kalau boleh kita niati dengan niat yang molek. Ya Allah, saya tiap pagi lepas subuh pergi bekerja ya Allah semata-mata nak dapati uang. Kalau dapat uang saya boleh mencukupi biaya istri saya, biaya anak-anak sekolah saya ya Allah. Maka kita mendapat pahala kerjanya, terhitung sebagai apa? Amal ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta yang berkah, harta yang kita dapat dari perkara yang molek, dan keluarnya harta kita mendapat pahala, itu namanya harta yang berkah.